Dibikinin lagu loh, gila. Siapa nggak yang luluh gitu kan? Gila. Ya, luluh kan. Kalau orang bikin lagu buat gua, men, jangankan jabatan dirut, men. Apapun gua kasih. Koperasi untuk membangun kehidupan di desa. Iya. Kenapa ngambil contoh pertamanya adalah Real Madrid dan Barcelona? Itu desa Madrid. Itu Desa Katalunya. Sarah Duterte ini suka baca apa enggak? Kenapa emang? Literasinya tinggi apa enggak? Ada wapres yang enggak suka baca. Oh soalnya. iya. IPK-nya berapa nih Sarah Duterte? Oke, kembali lagi di Unfiltered bersama gua Tirta. Mengapa harus aku yang mengalah? Ya, kita buka episode kali ini dengan mengucapkan selamat ya Ivan Seventeen. pada Ivan Seventeen. Keren. Anda bisa aja tiba-tiba jadi dirut. Iya. Gak hanya karena bikin lagu. Ya, jadi kalau ada banyak orang yang nanya kenapa harus dia, itu tadi jawaban yang di awal. Yang Iya. di awal. Liriknya itu, mengapa harus aku yang ngalah? Iya, Aku iya. aja kan bisa. Iya, karena udah saatnya menang. Gak hanya kalah. Terus surprisingly video kita tahu episode sebelumnya rame Chan. Rame. Nah, Ada yang bilang my favorite Econ podcast. Gue ngerti Econ podcast di sebelah. Padahal kita gak bahas ekonomi sama sekali ya. Iya. Terus ada yang katanya lu gak ngerti IT. Juru apa? Lu cuma ngerti IT. Oh iya, lu cuma ngerti IT, masukin nanti Iya, komentar-komentarnya. iya. Padahal nggak ngerti IT juga kita. Nggak apa-apa. Ya ada pro ada kontra, nggak apa-apa. Iya, jadi buat yang belum tahu, Bang Ivan baru aja ditunjuk menjadi Direktur PT Produksi Film Negara. Lu tahu ada BUMN PT PFN ini? Tahu? Oh tahu. Gara-gara bikin kontennya. Gua baru tahu ketika gua nonton pertunjukan seni adik gua di gedungnya, di dekat. Oh, jadi lu gedungnya. sebelumnya udah tahu? Udah pernah ke sana. Terus ini ternyata BUMN ada yang produksi film gitu. Ya. Lu tau nggak film paling terkenal? Gara-gara bikin konten ini kan gue riset ya. Lu tau nggak film paling terkenal yang dibikin oleh BUMN ini? Film paling terkenal yang Iya. dibikin G30SPKI. Betul sekali. Oh iya, siap. Iya. The propaganda movie. Jadi film paling box office. Box office. Itu adalah filmnya 30S itu karya PT Film ini gitu. Iya, Sisanya iya, nggak iya. tahu. Ini ya Khairil siapa sutradaranya? Siapa? Terkenal kok. I did. Tapi lu takut nggak nonton film itu dulu? Dulu takut Iya, men. Takut ya. Heeh. Digambarkannya begitu keji ya. Dan mereka ya. dan kayak itu kayak semi horror gore gitu nggak sih dulu filmnya? Bener. Jadi katanya memang direkturnya Saw itu dia terinspirasi dari film itu. Karakternya Hereditary gitu ya. Iya. Nah, gara-gara kita bikin konten itu rame banget karena kayaknya Iya. yang pertama ngangkat tuh kita deh. Terus Terus akhirnya banyak artis-artis insan-insan perfilman itu ambil suara. main ambil gitu. Asik. Terus akhirnya mereka komentar tuh di Instagram kita tuh. Ada Mbak Luna Maya gitu yang gue ingat, ya kan? Terus ada Chico Jericho juga. Chico Jericho pada komen di Heeh. Kevin Julio, Ada Kevin Julio juga. Adipati Dolken. Iya, ini Didi W88 siapa? Bukan artis. bukan artis aja. Baba Didi. Enggak semua centang biru itu artis, woy. Oh, oke. Jangan dimasukin lah. Ada Zara Adisti. Oh iya. Iya. Siapa? Di DW88 siapa? Abah Didi ini di TikTok. Nggak tahu gua. Iya. Ya, selebriti yang baik yang terkenal maupun skuter pada ini ya, pada komen. Orang kan nanya ya, kenapa kok bisa dipilih sebagai dirut kayak? Kok masih nanya sih gitu? Ngerti nggak sih kayak? Dia iya. pernah melakukan apa gitu? Iya. Jadi buat yang belum tahu, sepak terjangnya Ivan itu di dunia politik udah dua kali nyalek dari PKB dan dari Gerindra. Dua-duanya nggak lolos. Betul. Terus dia kayaknya kemarin menjadi simpatisan ya. Gue nggak tahu apakah dia resmi tim atau gimana. Simpatisan Pak Prabowo. Puncaknya dia bikin lagu. Dia bikin lagu apa? Kepada namanya itu apa? Pernah di sana. Pernah di sana. Ini dia bikin sama Rizky Irmansyah itu ajudannya Pak Prabowo ya. Oh. Dia bikin lagu judulnya Pernah di Sana yang Dedikasikan. untuk Pak Prabowo dan dirilis tepat pada ulang tahun Pak Prabowo yang ke-73. Gila. Pas di sini nih. Pas gitu. Iya. Dibikinin lagu loh, gila. Siapa nggak yang luluh gitu kan? Gila. Ya, luluh kan Kalau kayak orang bikin ada lagu orang buat bikin lagu gua, buat- men,
Jangankan jabatan dirut kan. Apapun gua kasih. Pendapatan di tahun 2023 sendiri mencapai 2,7 miliar. Oh, pendapatannya PT Produksi Film Negara 2,7 miliar dengan laba 220 juta. Iya. Ya. Ini kan tadi dan gua baca artikel lanjutannya di Tempo ya. Jadi orang Tempo udah menghitung gajinya dirut PT PFN ini berapa. Katanya direkturnya cuma 2. Direkturnya cuma 2. Dan komisarisnya cuma 2. Jadi kalau dirata-ratakan itu yang dari laporan keuangan mereka masing-masing sekitar mendapatkan 84 juta per bulan gajinya, gaji dan tunjangannya. Ya lumayan lah ya. Tapi mereka tuh kan direktur. Ya. As a director juga bukan film. Oh enggak juga. Enggak ya. Oh enggak ya. Kirain kalau direktur itu jadi itu gaji dari PT ini ya. Mungkin kalau ada proyek-proyek dia jadi. Fungsinya dia apa sih, bikin film? Nggak ngerti gue. Iya ya. Mungkin ada film-film dokumenter mungkin ya. Apa ya film dokumenter. Ada film-film sekarang tuh apa? Oh ada, ini nih ya. Dia bikin filmnya apa? Mana? Pemain utama. Oh gitu. Dia vokalis Seventeen. Ini tanpa with all due respect kepada band Seventeen. Band Seventeen yang meninggal. Kru-krunya gara-gara tsunami. Iya benar. Yang survive Ivan doang kan ya? Betul. Oh. Yang di Pangandaran, Ujung Kulon. Ya pokoknya di Tanjung Lesung ya. Iya. Itu anak Banten tahu. Oh gitu. Yang survive Ivan doang kan? Oh iya. Iya. Ya itu kita nggak. Nggak, ini kan apa sih, bukan nggak filmnya PFN tuh apa gitu. Oh, gitu. Nggak ada kan? Nah, ada kalau di websitenya ada, tapi ya maksudnya nggak ada di sini gitu. Jadi Ivan adalah vokalis Seventeen, pemilik Evolve Kreatif, terjun di politik kayak tadi gue bilang di Gerindra dan di PKB, ikut pileg 2 kali nggak menang, terus main di serial web Satu Hati Dua Janji. Film pemain utama di film bokep. Sukep the movie. Sorry my Ivan. Saya karena cap tadi agak ke itu. Sukep di the movie yang tayang di Kalimantan Barat. Iya. Gitu. Oh, ini film produksinya PFN. Coba nanti ditampilin ya. Oh, ada Foxtrot Seed. Iya kan, pengkhianatan G30 SPKI ini. Betul. Anak titipan setan. Cocok ya? Pakai baju biru nggak sih? Terus ada Foxtrot 6. Oke, ini film yang baru-baru ya. Iya. Oh, Beranak Dalam Kubur. Oh, yang jadul. Iya, yang jadul yang tahun 71. I see. Gundala Mana? itu. Oh, Gundala Putra Petir. Yang tapi ini pertama yang lama, yang Betul. 81. Oh, sebenarnya oke ya filmnya ya. Ini film-film jadul ya, film-film jadul. Ken Arok, Ken Dedes. Oh, Kereta Api Terakhir nggak tahu gitu. Ya oke. Oke lah. Nah tapi ini jadi mengimplikasikan beberapa hal lah. Yang pertama, yang lu juga gembar-gemborkan kemarin ya. Is this the death of meritocracy? Iya. Gitu kan. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain, gua kemarin ngelihat akun Twitter seorang politisi PSI. Dia bilang bahwa ya memang kalau lu mau menduduki jabatan-jabatan seperti ini, mau dapat posisi-posisi penting dan strategis, ya lu juga harus involve actively di politik. Dan banyak orang yang bilang kayak, oh jadi kalau gitu bagi-bagi jabatan khusus untuk orang-orang partai apa segala macam. I think itu bisa benar juga. Tapi dia punya poin yang bagus gitu. Bahwa memang kalau lu mau mengisi jabatan penting tersebut, tangan lu harus kotor. Jadi memang harus capek. Harus capek. Artinya apa? Lu harus excel di bidang lu dan lu harus juga involve di politik. Tapi yang ada sekarang adalah proporsi excel di bidangnya dan involve di politik itu sekarang masih lebih besar yang bagian keduanya kan. Jadi misalnya 90% lu aktif di politik tapi lu nggak jago-jago banget di bidang lu, cuma 10%, lu kemungkinan besar akan ditarik ketimbang kalau yang proporsinya sebaliknya. Iya. Gitu. Dan gua lebih meminta kejujuran publik aja sih. Ngerti nggak sih lu kayak jangan hina level intelijensia gua. Karena kan kayak gini. Lu baca statementnya juru bicara Kementerian BUMN nggak? Belum. Alasan dia dipilih jadi dirut. Belum. Dia bilang karena muda dan pernah bikin film. Iya. Men, kalau cuman alasannya muda dan pernah bikin film, mending Rafathar. Mending si Sky. Pernah bikin film. Laris. Iya, laris. Semua orang tahu. Jadi maksud gua, jangan hina intelijensia gua gitu. Karena kita tahu
Betul. Kenapa dia dipilih di situ gitu? Betul. Jujur aja gitu. Karena Iya. dia udah bantuin Pak Prabowo selama kampanye. Oke, fine. Oh, Bener, berarti bener. gua nggak bantuin Pak Prabowo ya gua nggak punya hak. Atau untuk lu bisa minta. rephrase kata-kata itu dengan bilang kayak dia sudah berkecimpung di dunia politik. Betul. Gitu. Jadi orang jadi sadar, oh gue kalau mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan, dia gue juga harus Iya. involve di politik. Gue harus capek kayak tadi lu bilang. betul, Jadi gitu. maksud gue jujur aja gitu, nggak usah menghina. Intelijensi Iya, kita, betul, kayak- ya dikira kita nggak tahu. Kayak apa gue goblok banget apa gitu? Alasan yang Bener. mudah dan pernah bikin film. Kayak what? Gitu. Asbun. Ya. Nah ini gara-gara serangan ini IG-nya Ivan juga diserang dari IG-nya Ivan diserang. bilang, wah pantas jadi di Rut, okupansi sudah pas banget nih menjilat. Oh, pengen kayak Giring ya. Pengen kayak Giring, emang Giring kenapa? Wah Giring kan ketua partai. Iya, ketua partai. Itu kita bilang terlibat di politik. Sebutkan 5 film favoritmu. Tadi itu anak titipan setan. Anak titipan setan tadi. G30S anak titipan Anak setan. titipan tadi. setan. Gunda. Anjing anak titipan setan itu pecah sih. Kayak pencah sih punchline banget. Punchline, Kayak iya. anjing lah kayak the joke right itself gitu. Aduh, ya gitulah ya. Selamat selagi Selamat ya, mudah-mudahan ya patahkanlah ke apa? skeptisism kita. Gitu. Jadi Gitu ya. silakan Jadi, bekerja dengan baik gitu ya. dan tolong telurkan lagi film-film yang memang Kayak tadi. berkualitas tinggi. Iya, betul. Ya. Oh, Gitu. lanjut. Nah, ngomong-ngomong soal film ya, Terus ada live imitates art ini. live edited start. Ada seorang mantan presiden yang bapaknya seorang wapres. Ditangkap. Anaknya, Ya kan bapaknya. yang bapaknya, ayah dari seorang wapres. Ayah dari seorang wapres Heeh. ditangkap. Astagfirullahaladzim. Di Solo bukan? Bukan. Turunkan ekspektasi Anda tapi ini terjadinya di Filipina. Lumayan. Jadi ini Duterte gitu ya. Luar Duterte itu biasa. ditangkap dan ditangkapnya bukan sama polisi Filipina. Bukan. Orang tuh salah mengira. Jadi ditangkapnya itu sama ICC. ICC itu adalah International Court. Singkatnya apa? Ya, itulah. Ya, Pengadilan Kriminal Internasional lah. Sorry ya. Gua nggak hafal singkatannya. Jadi waktu dia melanded di Manila tiba-tiba digaruk sama ICC dibawa ke Den Haag. Iya. Karena tuduhannya pelanggar HAM. Pelanggar HAM, betul. Jadi dulu karena dia kan dulu terpilih sebagai calon presiden yang berjanji akan bersifat keras kepada pengedar narkoba kan. Iya, iya. Jadi zaman kepemimpinan dia itu semua orang tuh ditangkap-tangkepin tanpa ada proses trial yang rapi lah. Betul, gitu. betul, Kayak betul. zaman Petrus kita dulu lah. Betul. Bahkan katanya banyak korbannya itu sebenarnya adalah pengguna, Ya, bukan pengedar ya, gitu ya. ya. Dan angkanya nggak main-main ya, Jadi mungkin berita rilisan yang keluar itu dia bilangnya war on drugs ya. Inisiatif war on drugs ini memakan 6.000 korban jiwa gitu. Tapi angka terbaru justru Bisa double itu ya. itu berapa 2 sampai 5 kali lebih besar gitu lah, 12 sampai 13.000 korban jiwa yang mayoritas dari kalangan miskin. Iya. Gitu Lu ya. sebenarnya kayak gini lu setuju gak? Kayak tangan besi aja gitu kayak. Tapi di kasus lain ya, kalau lu mau war on drugs, lu tahu ada lagunya war on drugs gak sih? Nggak, yang mana? War on drugs. Apaan sih, anjing? Ada, masukin lagunya pemerintah Indonesia. Ada. Gitu. Nah, itu jadi dia di Portugal ya. Gue ngambil contoh kasus penyelesaian isu narkoba ini yang paling kontras tuh di Portugal. Ketika tahun 90-an itu jalanan itu penuh orang-orang pada OD apa segala macam gitu kan. Terus mereka nggak dapat perawatan yang baik karena apa? Karena pengguna pada waktu itu hitungannya kriminal. Jadi yang Portugal lakukan pada saat itu adalah untuk menghapuskan semua para pecandu itu dari jalan. Matiin aja sekalian. Bukan. Jadi? Jadi justru pengguna narkoba didekriminalisasi. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur make, mereka bisa dapat bantuan untuk bisa recover hidupnya gitu. Nah, setelah saat itu bersih, Pak. Portugal. Iya, itu jadi dia tingkat kriminalitas narkoba korban jiwanya itu turun drastis. Jadi kayak lahirlah Cristiano Ronaldo ya. Iya, bener. Enggak juga. Tapi- Sama halnya juga yang terjadi di Belanda. Oh iya, Kan? Belanda. Lu harus di-contain gitu kan. Jadi Bener. kayak lu harus lihat bahwa ini tuh isunya adalah isu pengedar gitu ya, gitu. Yang ditangkap penggunanya juga kan punya masalah keluarga, ya kan, larinya ke sana, masalah Tapi lu setuju pergaulan. nggak? Konsep berarti lu nggak setuju ya konsep kayak Duterte yang tangan besi gini, udah gua matiin aja semua gitu. Karena yang meninggal ini statusnya pengguna, Pak. Yang iya gua nggak juga suka sih. gitu ya. Kalau tangan besinya koruptor, Iya. ya
terusin aja gitu. Ini juga akhirnya wapres Filipina yang sekarang itu anaknya si Duterte, si Sara Duterte bilang kalau penangkapan ayahnya itu berbau politik lah. Karena kan presiden yang sekarang tuh Marcos kan, Marcos Junior, Bongbong Marcos ya itu. Nah dia bilang itu ada semi-semi berbau politik lah. Terus karena tapi banyak yang bersorak kan kayak wah ini ditangkepin gitu, dan netizen Indo kan berharapan Indonesia bisa kayak gitu juga. Gitu. Iya. Pada Februari 2025 bulan lalu ya, Parlemen Filipina memilih memakzulkan Wapres Sara Duterte. Nah, ini mereka selangkah lebih maju nih dari kita nih. Memakzulkan Sara Duterte setelah dituding dugaan korupsi yang menyalahgunakan dana publik jutaan dolar dan ancaman membunuh presiden gila ya. Oh, ini yang kasus kemarin ya. Wapresnya pengen ngancam untuk bunuh presidennya sendiri. Iya, jadi emang intrik politiknya gila di sana. Gila. Ini kayak Game of Thrones nih. Sara Duterte ini suka baca apa enggak? Kenapa emang? Literasinya tinggi apa enggak? Ada wapres yang enggak suka baca. Oh iya. IPK-nya berapa nih Sara Duterte? Nah, Presiden Filipina sendiri bilang bahwa ini nggak ada muatan politik kok. Apalagi kasusnya itu dimulai dari tahun 2017 sejak Filipina masih menjadi anggota ICC. Gue udah cek ya, Indonesia itu bukan anggota ICC. Bukan anggota ICC? Bukan. Oh, jadi Jadi nggak bisa kejadian kayak gitu, nggak bisa kejadian ke Indonesia tuh, karena Indonesia bukan anggota ICC. Oh wow. Iya. Jadi nggak bisa diadili kalau misalnya ada pelanggaran HAM gitu ya? Ya. Nggak bisa ditangkap sama mereka gitu? Kejadiannya nggak bisa kayak gini lah gitu. Iya. Dan bisa goyang sih Indonesia kalau kejadiannya kayak gini. Iya, banyak itu yang ditangkap. Nah, komentar-komentarnya tuh banyak yang berharap ya, menunggu versi Konoha. Wah. Waduh. Siapa nih? Konoha? Siapa mau tangkap? Kakashi. Kakashi. Jika Munir tidak diracun, mungkin salah satu presiden kita juga akan bernasib sama. Munir itu tahun berapa ya? Lupa. Munir, gua SMP ya? Gua SMP apa SMA ya? Oh iya. Diracun. Kantor Big Alpha aman kan? Nggak ada tukang bakso, Canda tukang bakso. Tiap sore ya, kayaknya lewat. Ada tukang bakso. Tiap sore, bakso Malang. Akhir-akhirnya jatuh cinta banget sama caption Big Alpha. Sinisnya tuh kayak gue lagi ngaca. Kita nggak pernah sinis. Kita nggak pernah sinis. Kita apa? Satir. Podo satir gitu ya. Topik selanjutnya. Ini yang lagi rame juga. Ini pusingnya. Pemerintah bikin sekolah rakyat dan koperasi merah putih. Bedanya sama sekolah Inpres apa sih ini? Sekolah umum. Sekolah Inpres kan dulu zamannya Pak Harto dibangun tuh banyak sekolah Inpres, instruksi presiden. Sekarang kan? sekolah di Indonesia itu ada 4 jenis, Jen. Sekolah rakyat ini nanti berniatnya di bawah Kemensos karena ditargetkan untuk orang-orang miskin. Ada sekolah umum itu kayak sekolah-sekolah negeri biasa gitu ya. Itu di bawah Kemendikdasmen, dasar dan menengah. Ada SMA unggul, itu kayak yang SMA Garuda buatannya Pak Prabowo, itu di bawahnya Kemenristek Dikti. Dan ada madrasah dan sekolah agama di bawah Kemenak. Jadi 4 sekolah di bawah 4 kementerian berbeda. Aneh ya. Kayak ngapain gitu kayak. Untuk pendidikan yang sebenarnya kurikulumnya mirip-mirip mungkin. Orangnya dan target marketnya kan sama-sama aja kan. Iya. Cuma beda. Kan menyiapkan anak-anak kita untuk ready gitu ya sebenarnya sekolah itu. Maksud gue kenapa nggak disatuin aja gitu satu gitu. Jadi standarnya tuh sama gitu. Ngerti nggak sih lo? Ya lintas kelembagaan kan juga birokrasinya panjang ya. Betul. Nanti untuk alignment-nya gimana? Ini yang paling baru adalah sekolah rakyat ini nih khusus untuk rakyat miskin. Katanya hampir 74% penduduk miskin di Indonesia cuma menempuh pendidikan hingga SD gitu. Jadi inilah ditargetin oleh Kemensos. Konsep sekolah rakyat ini tengah digarap Mensos atas pemerintah Prabowo. Gus Ipul menyebut sekolah rakyat ini dari SD, SMP, SMA yang mana bakal menggunakan konsep asrama dengan luas 5-10 hektar. Aduh, terlalu banyak ya. Gue bukan ini masalahnya kan sebenarnya kan. Masalahnya standarisasi sekolah jelek gitu ya. Terus nggak sama gitu standarnya. Yang kedua, fasilitasnya buruk. Udah. Betul. Gitu. Kenapa harus bikin sekolah Terus kesejahteraan pengajarnya buruk. Kenapa harus kayak create something like this untuk targeting orang-orang yang sama yang mungkin nggak mampu untuk bayar sekolah mahal kan? Dan ini logikanya kayak rumah lu mungkin bocor gitu ya, banyak tikusnya. Yuk kita pindah rumah baru gitu logikanya. Instead of memperbaiki rumahnya gitu. Bener. Dalam kondisi duitnya tuh terbatas. Kalau duitnya nggak terbatas, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja menurut gue. Dan ini sih yang gue menarik ini. Ada yang bilang kemarin ya di Twitter, ini bukan gue yang bilang ya, gue disclaimer dulu. Ada yang bilang Pak Prabowo ini terjebak di gaya kepemerintahan tahun 80-an dan tahun 90-an. Kayak gini nih, bikin sekolah rakyat. Terus koperasi merah putih, Terus yang setiap pagi harus ada lagu Indonesia Raya. Pemimpin daerah harus retreat secara militer. Setuju gak? Aside from koperasi ya, karena koperasi itu
gua pribadi lembaga keuangan yang cukup works ya. Kan asasnya gotong royong. Iya. Dan lu anggota koperasi kan? Iya, betul. Itu oke lah gitu. Tapi memang yang lain-lainnya gue setuju sih. Kayak terjebak ke 30 tahun yang lalu ya. Seolah lu nggak berangkat dari akar masalah. Iya. Lu pengen bikin aja sesuatu. Lu kayak pengen ninggalin sesuatu. Ini tipikalnya Pak Jokowi juga loh. Iya. Legacy. Tapi Pak Jokowi kan lebih banyak ke infrastruktur ya. Iya. Meninggalkan banyak item-item infrastruktur yang monumental tapi kayak nggak selesai gitu ya. Nggak menyelesaikan real issue-nya. Core-nya ya. Iya, gue ngeliat itu pas dibilang itu gue kayak, iya make sense juga ya kayak. Gue nggak pernah ngeliat ada pemerintahan zaman modern tuh masih yang kayak mikir kayak gini gitu, sekolah rakyat atau kayak aneh gitu. Selain sekolah rakyat, pemerintah juga berencana membantu koperasi desa Merah Putih di 70.000 desa untuk memperkuat ekonomi desa. 70.000 desa katanya bakal dimodalin 3-5 miliar per koperasi. Jadi kalau itu dijalankan, jadi pemerintah tuh butuh 210 sampai 350 triliun ekstra hanya untuk mendanai koperasi ini. Tujuannya supaya koperasi desa ini nanti menjadi motor penggerak ekonomi desa lah. Jadi hasil pertanian ke situ, simpan pinjam di situ gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau kayak gini ya, kalau kita pengen membantu ekonomi masyarakat desa, pertama dari isu nomor 1 adalah akses ke kapital. Ya kan, financing. Ya lu coba tinjau lagi regulasinya. Apakah KUR sudah menargetkan orang-orang yang benar. Terus kan BRI kan sangat fokus di sini juga ya gitu ya. Kenapa kita nggak fokus sudah bangun melalui pipeline yang udah ada aja gitu ya. Ini kan harus starting dari scratch lagi. Iya dan kan? Rantai pasok pertanian misalnya. Bener. Kan? Jadi untuk menghilangkan rentenir, tengkulak. Dari sisi operasionalnya, kalau memang pengen ngebantu orang-orang desa kayak tadi gitu ya. Bukan sisi financingnya doang, tapi bener nggak kalau mereka panen ada yang off take nanti? Betul. Gitu. Gimana supaya mereka panen harga nggak jatuh? Bener. Ya. Jadi kalau kayak gini tuh, ini ya Menteri Menteri favorit kita semua gitu ya, Budi Ari bilang untuk mendanai yang 350 triliun tadi itu sebenarnya katanya ada 3. Yang pertama ada dana desa. Dana desa 2025 itu cuma 71 triliun padahal ya. Terus APBN dan APBD. Dan yang ketiga dari financing bank-bank pemerintah. Gila ya. Bank-bank pemerintah dipaksa lagi untuk mendanai proyek-proyek kayak gini. Gitu. As if mereka belum cukup ngos-ngosan buat beli surat berharga negara gitu. Dan ini adalah sekian banyak dari program pemerintah yang dilimpahkan ke bank-bank plat merah kan. Yang sebelumnya ada pembiayaan rumah itu Menteri ARA juga katanya ke bank pemerintah. Proyek hilirisasi dari Menteri Pak Bahlil juga ke bank pemerintah. Dan ini ke bank pemerintah lagi kayak gila sih. Gila. Dan gue skeptis ini sih kayak governance-nya seperti apa gitu. Bener. Sementara dana desa aja kan beritanya masih sering ya. Itu yang dana PIP benar. Yang dikupas sama Broron gitu ya. Iya. Itu dana desa ya. 5 tahun terakhir itu 350 triliun lebih gitu ya. Kita masih sering tuh dapat berita dana desa dipakai buat nyawer LC. Dana desa dipakai buat judol. Itu masih buat banyak. Nyawer LC Pak, masukin nanti link beritanya. Buat nyawer LC oleh kepala desanya. 350 triliun selama 5 tahun terakhir. Dan ini gue jadi kayak inget momen beberapa bulan yang lalu kali ya, yang pemerintah kepala desa itu demo ke Jakarta minta jabatan diperpanjang sampai 3 periode. Akhirnya kan pemerintah kan settle kan, tetap 2 periode, tapi 1 periodenya diperpanjangin jadi 8 tahun. Jadi kepala desa bisa menjabat 16 tahun Pak. Dan akhirnya posisi strategis juga ya ternyata kepala desa ya. Terjawab. Karena mereka mengelola dana desa, dan ini kalau dikasih koperasi desa kan di mereka juga. Ongkang-ongkang kaki Pak, miliaran per tahun, gila loh. Ciptakan program-program baru, ciptakan lahan korupsi baru. Ini komentar-komentarnya ya, aduh sedih emang ya. Ini sedih. Komentarnya benar. Bukannya benerin yang udah ada, malah bikin baru. Bukannya benerin sistem yang udah ada, malah bikin sistem yang nih. Ini gue ngeri sih, kontrolnya gimana ya. Kayak, kenapa gitu, 70.000 koperasi. Serius deh, negara ini tuh kayak dikelolanya amatir banget gak sih? Kayak amatir gitu. Hima kita dulu aja kayak lebih profesional ya. Iya, dan gue tuh ngerasa kayak program pemerintah tuh kayak kita kebanyakan duit. Dan ini, kita syuting ini baru konferensi pers Kementerian Keuangan. Hari ini. Penerimaan pajak per Februari itu turun 30%. Jadi ketika Januari Februari ya per Februari. Jadi bayangin penerimaannya turun drastis. Proyek-proyek kayak gini makin banyak. Bener. Lo ditambalnya dari apa? Ya surat utang. Ini ya artinya apa? Surat utang. And then surat utang yang beli siapa? Iya.
Surat utang yang beli ya itu tadi kan, misalnya Bank Himbara. Bank Himbara muter lagi di situ. Betul. Likuiditasnya gimana? Iya. Itu kan gitu. Gila sih, parah. Takut gua. Udah reaction deh. Terakhir kita tutup dengan reactionnya. Reactionnya apa nih? Pinggir jurang gak nih? Bulan puasa nih malah ini ya, banyak cobaan ya. Ini apa nih? Aduh ya Allah. Kredit agrikol bank terbesar kedua di Perancis juga koperasi. Nippon Life asuransi jiwa terbesar di Jepang juga koperasi. Jadi terlalu banyak di dunia ini sebenarnya badan hukumnya koperasi. Bahkan klub favorit bola saya yang namanya Barcelona itu koperasi. Emang iya? Barcelona koperasi? Maksudnya itu Barcelona yang Socias. Oh, supporternya punya chip in gitu ya, gitu. Sumbangannya 1.000 euro duduknya di tribun. Lu kalau modelnya kayak gitu kan crowdfunding lah namanya. Dan PT kan? Lu sebagai anggota koperasi itu bentuknya apa? Badan hukumnya PT? Koperasi. Oh, dia beda Koperasi, sendiri? Iya, koperasi kalau nggak salah sih bentuknya. Dia mau nyamain sama Madrid Barca. Gue tuh kalau ngeliat dia, maaf ya Pak Budi Arya, saya nggak percaya Pak. Iya. Lu ngurusin judul aja nggak becus. Iya, Anda tuh yang bikin judul nggak becus, yang bikin data kita bocor. Dan gini loh, gitu. gini ya, koperasi untuk Jadi membangun koperasi kehidupan di desa. Iya. Kenapa ngambil contoh pertamanya adalah Real Madrid dan Barcelona? Itu desa Madrid. Itu desa Katalunya. bisnis modelnya udah jelas beda. Beda banget gitu. Segmennya beda. Kenapa sih nggak langsung aja lu jelasin? Oh ini nanti stepnya A, B, C, D, E. Iya. Impactnya berapa yang akan terbantu gitu ya? Dan gue matriks keberhasilannya sih, menurut gue. Jelas. Kita ngasih 5 miliar per koperasi gitu ya. Apa targetnya itu 5 miliar itu tuh? Pak Budi. Buat penyaluran MBK. Sorry. MBK. MBG. Oh, makan bergizi gratis. Kenapa itu lagi? Ini apa? Oh ini. Di negara yang ketimpangan ekonominya tinggi, masyarakatnya cenderung sok paling bermoral. Jadi ada penelitian yang dilakukan di 35 negara oleh Kelly Kirkland yang mencari keterkaitan antara kesenjangan ekonomi dan perilaku masyarakat. Mereka menemukan bahwa negara-negara yang ekonominya tidak merata, masyarakat melihat perbuatan sehari-hari yang sebenarnya biasa aja itu bisa dianggap buruk karena melihat dari kacamata moral. Contoh ketika ada cewek berhijab berketat, masyarakat tuh bilang nggak usah pakai hijab sekalian gitu. Padahal mau pakai baju apapun ya terserah orang lain. Terus gue kemarin lihat cewek di TikTok pakai hijab rapi lah, tapi dibilang nggak sopan, cuman karena ngomongnya pakai lu gua. Jadi seolah-olah mereka yang paling bermoral dan orang lain enggak. Kemudian peneliti melakukan penelitian yang kedua dan hasilnya konsisten, di mana wilayah-wilayah yang kesenjangan ekonominya tinggi, masyarakatnya cenderung memoralisasi perbuatan sehari-hari. Poinnya, kita bilang ini, ketika masyarakat kehilangan kendali atas ketidakadilan, mereka cenderung menggunakan moralitas untuk memulihkan ketidakadilan tersebut. Oh, Make sense ya. Jadi ngerasa superior. Social justice ya. Jadi karena kalah di sisi ekonomi, berusaha menang di sisi moral. Make sense sih, menurut gua. Karena itu tadi ya, kalau gua berbuat morally good, gua akan mendapat balasan nanti. Dengan janjinya itu ya. Betul gitu. Jadi buat menurut gue ego trap sih, menurut gue itu kayak gitu. Iya. Lu melakukan sesuatu tuh simply to make yourself feel good gitu. Bener. Tapi menurut lu ini eksklusif di daerah-daerah yang kesenjangannya. Tapi kenapa orang-orang yang negara-negara yang tidak ada kesenjangan sosial atau gapnya nggak gede gitu ya, mungkin koefisien gininya oke, itu kenapa mereka nggak tergoda untuk morally involve ke orang lain ya? Mungkin karena udah fulfilled ya kali ya. Udah fulfilled ya? Iya kan, jadi kayak kebutuhan gua, aktualisasi diri gue tuh udah dapat gitu. Udah dapat semua. Dari gue bisa ngapain kayak karena ada duit kan. Bener. Tapi kalau orang-orang kayak ini kan kayak ya apa yang ketika lu malam nggak ada kerjaan, apa yang lu bisa lakukan selain kirim komen jahat di TikTok, ngentot gitu kan. So bener lu anjing gitu kan. Makanya itu juga sesuai dengan prinsip liberalisme kan, kayak sebenarnya as long as apa yang dilakukan orang itu tidak melanggar kebebasan orang lain, then you should be okay gitu. Gitu. Ya make sense lah, make sense banget ini. Ya apalagi berikutnya apa ini? Digitalisasi palsu. IKTP ya. Katanya SIM digital tapi masih ditanya fisiknya. SIM digital ya. Emang ya. 35 miliar. Katanya Samsat ambil SNK tetap ke kantor. Iya, gue masih ngambil kemarin. Wajib install Peduli Lindungi sekarang nggak dipakai. Ya itu udah pandemi udah selesai, gue bisa maafin. Bansos punya 6NG tapi bansos belum tepat. Gak tahu, gue gak pakai bansos. Sertifikat elektronik kok jual beli tetap dicetak. Iya bener.
Iya. Aplikasi yang berhasil apa? Cortex. Si Pepe. Si Pepe. Berhasil mengguncang netizen. Tapi itu gue pernah mengalami itu yang pertama, yang zaman IKTP itu gue ke kelurahan ngurusin KTP waktu itu, dia bilang, "Pak, belangkonya habis." Gue bilang kayak, Iya. "Gimana ceritanya belangkonya habis, ini kan Bener. IKTP." Oke. Kita tuh terlalu takut untuk nge-write off, tak? Benar. Nge-write off. Jadi ibaratnya gini, ketika semua proses didigitalisasi, berapa orang yang akan kehilangan pekerjaannya? Iya. Ya artinya apa? Lu harus punya plan transisi. Oke, yang ini lu cut off, tapi kan lu harus punya plan. Orang-orang ini kerjanya apa? Sebanyak gitu. ini tenaga kerja harus gua alokasikan kemana? Iya, Sebenarnya iya. sesederhana Iya, itu kan benar, idenya kan. Jangan justru kok cara kerjanya dipelihara karena supaya takut mereka nggak dapat kerja gitu. Aneh sih. Terakhir apa? Terakhir nih, apa nih? Apa nih? Takut nih Twitter. Kalau Twitter ngeri. Kalau Twitter takut. Warkop gua belum buka. Masih proses bangun, masih ini itulah. Udah didatengin ormas, ditanya kapan mulai buka, mau ngobrol sama yang punya. Lu gak mau kan? Kapan mulai? Ya ini kan silaturahmi. Anda gak suka silaturahmi sama ormas. Jangan suka suzon mentang-mentang ormas gitu ya. Tapi lo baca proposal yang di situ gak? Ada, masuk. Kita udah dapat proposal. Nah, jadi kita udah dapat proposal. Apa tuh agendanya? Apa namanya? Pesantren kilat. Pesantren kilat. Pesantren kilat. Ada proposal Pesantren kilat tadi. untuk masuk. Ke kita. Untuk masuk uang maksudnya untuk. Iya, kita minta donasi. Kita pesantren alasannya kilat. ramah. Ya. Bilangnya bosnya lagi pergi. Bilang gitu. Gila ya. Gitu kita udah datangin. Ya, gimana? Silaturahim. Ada yang bilang, Apa yang bilang apa nih? enggak nyamperin nih. Yang nyamperin Apos. Yang nyamperin Apos anjir. Itu lucu banget sih. Apos lucu sih. Ini kan gila ya. Ini kejadian. Ini mending ormas ya. Yang viral di Bekasi kemarin, tau gak lo? Apa itu? Yang minta lurah. Lurah minta ke pedagang AC untuk minta AC. Sumbangan AC. Dikiranya semua pengusaha itu kaya kali ya. Kayak orang title-nya pengusaha. Dan gua ngerinya tuh gimana ya, kayak itu aset kan jadi aset pemerintah ya. Catatnya gimana gitu? Inbreng. Iya kan, inbreng. jadi jangankan hanya ormas ya. Lurah aja minta kok dari pemerintah. Ya udahlah. Ya. Tuh pesantren kilat. Ini apa sih ini bagusnya negara ini? Nggak ada. Ya, tapi harus tetap optimis. Optimis. Betul, Kita ya, optimis. optimis. Siapa tahu kita jadi Ivan Seventeen. Betul. Jangan lupa untuk berpolitik terus ya. Jangan lupa untuk berpolitik. Betul, itu penting. Sebisa mungkin. Jadi kayaknya kita mesti mulai mengeksplor ide untuk nempel ke siapa? Actively involved. Iya betul. Ya, coba ada saran nggak kita harus nempel ke siapa? 2029 kayaknya kita harus memilih kuda yang tepat ya. Trojan. Trojan horse. Numpang di dalam. Jadi kita harus menempel kayaknya. Kita mau nempel ke. Atau kita numpang di kuda PKS. PKS ya? Iya, di dalam pas 2029 Bali berdalam. 2029 PKS kayaknya. Coba menurut kalian 2009 itu eranya siapa? Eranya siapa? 10 tahun terakhir kan PDP. Sekarang Gerindra nih kan ya. 2029 masih aman sebenarnya Golkar mungkin, Pak. Golkar. Aman ya. Fluid, lebih fluid. Balil. Emang iya Balil. PSI apa PSI aja? Kayaknya gue Bro Kesang. Bro Rod PSI. Iya sih. Bro Rod. Iya. Bro Kesang kayaknya gue bisa akrab ya. Gini, sama Kesang. Pertanyaan, bisa nggak sih ya kita masuk partai, tetap idealis, masuk ke pemerintah, tapi tidak perlu menjilat tuh bisa nggak sih? Tidak perlu menjaga nama baik dan marwah pemerintah. Sulit nggak bisa. Kayaknya sulit ya. Karena kayak tetap ada ADRT partai kan yang harus lo ikutin kan. Jadi, harus satu paket ya. Iyalah. Nggak bisa tuh gitu kayak misalnya kita di sana juga ikut mengkritik, membangun kritik positif gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Lalu kayak, wah lu kan bagian dari gerbong gua, masa lu mengkritik gerbong sendiri? Siapa yang partai kayak itu? Partai buruh. Demokrat ya? Partai buruh aja nggak gabung dirangkul. Nggak lolos ya? Sekarang kita harus nempel ke siapa? Coba kasih saran ya. Kita kasih opsi deh. PDIP, ke Mbak Puan, ke Gerindra, Demokrat, PSI boleh lah ya? Emang ada yang menempel? Nggak ada. Nggak ada, nggak siapa kita. Siapa kita? Dah ya, bye-bye. Dah.